Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, yang terhormat Bapak Dr. Andes Herman Tarigan MPD selaku dosen pembahas, yang terhormat Bapak Dr. Alben Ambarita MPD selaku dosen pembimbing 1, dan yang terhormat Ibu Frida Destini SPD MPD selaku dosen pembimbing 2. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat limpahan rahmat-Nya, kita bisa menyaksikan video pemaparan hasil penelitian saya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Yuni Krisnawati, dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, dengan NPM 17130530007. Baik, langsung saja di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Hubungan Sikap Kreatif Peserta Didik dan Motivasi Berprestasi dengan Hasil Belajar Matematika Peserta Didik kelas 4 SD Muhammadiyah Metro Pusat. Abstrak, masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Muhammadiyah Metro Pusat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan yang signifikan antara sikap kreatif peserta didik dan motivasi berprestasi dengan hasil belajar matematika peserta didik. Jenis penelitian ini yaitu ex post faktor korelasi. Populasi berjumlah 207 peserta didik dan sampel penelitian berjumlah 72 peserta didik. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan angket. Analisis data menggunakan korelasi product moment dan multiple correlation. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara sikap kreatif peserta didik dan motivasi berprestasi dengan hasil belajar matematika peserta didik, yaitu dengan koefisien korelasi sebesar 0,549 dan berada pada taraf cukup kuat. Kata kunci, hasil belajar matematika, sikap kreatif peserta didik, motivasi berprestasi. Identifikasi masalah, 1. Rendahnya hasil belajar matematika peserta didik. 2. Banyak peserta didik yang memerlukan pemahaman materi pelajaran matematika secara lebih. 3. Kurang optimalnya penerapan sikap kreatif pada diri peserta didik. 4. Peserta didik belum sepenuhnya memiliki motivasi berprestasi. Rumusan masalah 1. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara sikap kreatif peserta didik dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Muhammadiyah Metro Pusat? 2. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi berprestasi dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Muhammadiyah Metro Pusat? 3. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara sikap kreatif peserta didik dan motivasi berprestasi dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Muhammadiyah Metro Pusat? Ruang lingkup penelitian. 1. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah ex post faktor korelasi. 2. Subjek penelitian. Subjek penelitian adalah peserta didik kelas 4 SD Muhammadiyah Metro Pusat yang berjumlah 207 peserta didik. 3. Objek penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah sikap kreatif peserta didik dan motivasi berprestasi dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Muhammadiyah Metro Pusat. 4. Tempat penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan di SD Muhammadiyah yang terletak di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. 5. Waktu penelitian. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Variabel penelitian. Yang pertama yaitu variabel bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah sikap kreatif peserta didik sebagai X1 dan motivasi berprestasi sebagai X2. Kemudian variabel terikat. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Muhammadiyah Metro Pusat sebagai Y. Selanjutnya, hasil uji prasyarat instrumen, hasil uji validitas dan reliabilitas. Dari 56 pernyataan yang diajukan, terdapat 38 pernyataan valid dengan R-tabel 0,339, untuk uji reliabilitas R11 0,943 dan R-tabel 0,344. Diketahui bahwa R11 lebih dari R-tabel
maka instrumen dinyatakan reliable. Kemudian untuk variabel X2, dari 50 pernyataan yang diajukan, terdapat 35 pernyataan valid dengan R-tabel 0,339. Kemudian untuk uji reliabilitas, R11 0,910, R-tabel 0,344. Diketahui bahwa R11 lebih dari R-tabel, maka dinyatakan instrumen reliable. Selanjutnya, pelaksanaan penelitian. 1. Persiapan penelitian. Peneliti mengantarkan surat izin penelitian pendahuluan ke SD Muhammadiyah Metro Pusat, melaksanakan penelitian pendahuluan pada 17 November 2020. Setelah mendapatkan data-data pada penelitian pendahuluan, peneliti membuat instrumen penelitian berupa angket untuk mendapatkan data penelitian. Selanjutnya, peneliti mengadakan uji coba instrumen di kelas 4 Ilyas alaihissalam SD Muhammadiyah Metro Pusat selama 7 hari, yaitu pada bulan Februari 2021, tanggal 25, 26, 27, 28, sampai bulan Maret 2021, tanggal 1, 2, dan 3. 2. Pelaksanaan penelitian. Peneliti melakukan penelitian yang dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2020-2021 pada tanggal 9 Maret sampai dengan 15 Maret 2021. Penelitian dilaksanakan dengan menyebarkan angket sikap kreatif peserta didik dan motivasi berprestasi kepada 72 responden peserta didik di kelas 4 Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, dan Yunus. Pengambilan data dilakukan sebanyak 1 kali untuk masing-masing kelas. Selanjutnya, data variabel penelitian. 1. Data hasil belajar matematika peserta didik. Berdasarkan hasil perhitungan panjang kelas interval, variabel hasil belajar matematika diperoleh panjang kelas interval yaitu 6. Berdasarkan histogram di samping, menunjukkan bahwa peserta didik tuntas sebanyak 10 orang peserta didik dengan presentase sebesar 13,9% dari KKM yang ditetapkan yaitu 75, sedangkan peserta didik belum tuntas sebanyak 62 orang peserta didik dengan presentase sebesar 86,1%. 2. Data sikap kreatif peserta didik. Berdasarkan hasil perhitungan panjang kelas interval, variabel sikap kreatif peserta didik diperoleh panjang kelas interval yaitu 6. Diketahui bahwa rata variabel X1 yaitu 91,25 terdapat pada lampiran 24 halaman 221 berada pada kelas interval 89 sampai 94. Berdasarkan data hasil penelitian variabel X1, diketahui bahwa frekuensi peserta didik yang sudah mencapai rata sebanyak 38 peserta didik, dengan presentase 52,8%, sedangkan 34 peserta didik lainnya dengan presentase 47,2% masih di bawah rata. 3. Data motivasi berprestasi. Berdasarkan hasil perhitungan panjang kelas interval, variabel motivasi berprestasi diperoleh panjang kelas interval yaitu 6. Diketahui bahwa rata variabel X2 yaitu 108,42 terdapat pada lampiran 25 halaman 225 berada pada kelas interval 105 sampai 110. Berdasarkan data hasil penelitian variabel X2, diketahui bahwa frekuensi peserta didik yang sudah mencapai rata sebanyak 35 peserta didik dengan presentase 48,6%, sedangkan 37 peserta didik lainnya dengan presentase 51,4% masih di bawah rata. Selanjutnya, hasil analisis uji normalitas. 1. Hasil analisis uji normalitas variabel hasil belajar matematika peserta didik. Hasil perhitungan uji normalitas variabel hasil belajar matematika menggunakan rumus C kuadrat diperoleh X hitung yaitu 2,730, X tabel dengan alfa 0,05, DK 6, maka X tabel diperoleh 12,592. Jadi X hitung kurang dari sama dengan X tabel, maka data variabel Y berdistribusi normal. 2. Hasil analisis uji normalitas variabel sikap kreatif peserta didik. Hasil perhitungan uji normalitas variabel sikap kreatif peserta didik menggunakan rumus C kuadrat dan diperoleh X hitung 1,687 dengan X tabel yaitu 12,592,
maka X hitung kurang dari sama dengan X tabel, dan diperoleh data variabel X1 berdistribusi normal. 3. Hasil analisis uji normalitas variabel motivasi berprestasi. Hasil perhitungan uji normalitas variabel motivasi berprestasi menggunakan rumus C kuadrat diperoleh X hitung yaitu 1,858, X tabel diperoleh yaitu 12,592, maka X hitung kurang dari sama dengan X tabel, sehingga diperoleh data variabel X2 berdistribusi normal. Selanjutnya hasil analisis uji linearitas X1 dan Y diperoleh F hitung 0,21 kurang dari sama dengan F tabel 1,74, maka diperoleh data X1 dan Y berpola linear. Selanjutnya X2 dan Y, F hitung 0,13 kurang dari sama dengan F tabel 1,74, diperoleh data X2 dan Y berpola linear. Selanjutnya hasil uji hipotesis. Pengujian hipotesis pertama, berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis pertama dalam penelitian ini diperoleh koefisien korelasi antara X1 dengan Y sebesar 0,440 dengan kriteria cukup kuat, dilihat pada kriteria interpretasi koefisien korelasi. Kontribusi variabel X1 dengan variabel Y sebesar 19,34%. Hal ini berarti hipotesis diterima, sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara sikap kreatif peserta didik dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Muhammadiyah Metro Pusat. Pengujian hipotesis kedua, berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi antara X2 dan variabel Y sebesar 0,483 dengan kriteria cukup kuat, dilihat pada kriteria interpretasi koefisien korelasi. Kontribusi variabel X2 terhadap variabel Y sebesar 23,29%. Hal ini berarti hipotesis diterima, sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi berprestasi dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Muhammadiyah Metro Pusat. Pengujian hipotesis ketiga. Berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi antara variabel X1 dan X2 dengan Y sebesar 0,549 dengan kriteria cukup kuat. Dilihat pada kriteria interpretasi koefisien korelasi, kontribusi variabel X1 dan X2 dengan variabel Y sebesar 30,18%. Berdasarkan uji signifikan diperoleh F hitung sama dengan 14,91 lebih dari F tabel 3,13. Sesuai dengan kaidah yang menyatakan bahwa F hitung lebih dari F tabel berarti signifikan. Hal ini berarti hipotesis diterima, sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara sikap kreatif peserta didik dan motivasi berprestasi secara bersama-sama dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Muhammadiyah Metro Pusat. Pembahasan 1. Hubungan sikap kreatif peserta didik dengan hasil belajar matematika peserta didik. Berdasarkan perhitungan diperoleh koefisien korelasi antara variabel X1 dan variabel Y sebesar 0,440 dengan kriteria cukup kuat. Selanjutnya, kontribusi variabel X1 terhadap variabel Y sebesar 19,34%. Hal itu berarti sikap kreatif peserta didik memiliki hubungan sebesar 19,34% terhadap hasil belajar matematika. Terdapat hubungan yang signifikan antara sikap kreatif peserta didik dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Muhammadiyah Metro Pusat. Sikap kreatif adalah suatu sikap, perasaan, dan kecenderungan seseorang untuk bertindak kreatif berkenaan dengan objek tertentu, baik berupa benda, orang, kelompok, tempat, situasi, maupun gagasan. Sikap kreatif peserta didik yang diarahkan dan diterapkan dengan baik pada diri peserta didik dalam proses belajarnya akan mencerminkan pribadi yang kreatif, terutama dalam menemukan cara pemecahan persoalan atau solusi baru dari kesulitan-kesulitan yang dihadapinya secara efektif dan efisien, yang tentunya dapat mempengaruhi hasil belajar matematika peserta didik menjadi lebih baik. 2. Hubungan motivasi berprestasi dengan hasil belajar matematika peserta didik. Berdasarkan perhitungan diperoleh koefisien korelasi antara variabel X2 dengan variabel Y sebesar 0,483 dengan kriteria cukup kuat. Selanjutnya, kontribusi variabel X2 terhadap variabel Y sebesar 23,29%.
Hal itu berarti motivasi berprestasi memiliki hubungan sebesar 23,29% terhadap hasil belajar matematika. Terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi berprestasi dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Muhammadiyah Metro Pusat. Motivasi berprestasi adalah suatu keinginan yang mendorong individu untuk berkompetisi baik dengan dirinya maupun orang lain dan mencapai sukses dengan menggunakan standar keunggulan. Peserta didik yang memiliki motivasi berprestasi tinggi, maka dia akan berupaya dengan tekun dan semangat untuk mendapatkan hasil belajar yang baik. Dalam hal ini, motivasi berprestasi memengaruhi hasil belajar matematika peserta didik. 3. Hubungan sikap kreatif peserta didik dan motivasi berprestasi dengan hasil belajar matematika peserta didik. Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam uji signifikan atau uji F yang telah dilakukan, maka F hitung 14,91 lebih dari F tabel 3,13. Berarti HO ditolak dan HA diterima. Artinya, terdapat hubungan yang signifikan antara sikap kreatif peserta didik dan motivasi berprestasi secara bersama-sama dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Muhammadiyah Metro Pusat dengan koefisien korelasi antara variabel X1 dan X2 dan dengan Y sebesar 0,549 dengan kriteria cukup kuat. Selanjutnya, kontribusi variabel X1 dan X2 terhadap Y sebesar 30,18%. Hal itu berarti sikap kreatif peserta didik dan motivasi berprestasi secara bersama-sama memberi pengaruh sebesar 30,18% terhadap hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Muhammadiyah Metro Pusat. Sedangkan 69,82% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sikap bukan merupakan suatu yang melekat sejak lahir, tetapi diperoleh melalui proses pembelajaran yang selaras dengan perkembangan hidup. Oleh karena itu, sikap kreatif perlu ditumbuhkan dan dikembangkan karena mengembangkan alam perasaan sangatlah penting untuk proses perkembangan kreativitas peserta didik. Begitu pula motivasi berprestasi. Motivasi ada karena setiap manusia memiliki kebutuhan dalam hidup yang harus dipenuhi. Dorongan inilah yang dapat menjadi kekuatan penggerak bagi peserta didik untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Hal ini berarti peserta didik yang memiliki motivasi berprestasi tinggi dan sikap kreatif yang tinggi tentunya akan mempengaruhi hasil belajar matematika peserta didik menjadi lebih baik. Keterbatasan penelitian. 1. Faktor-faktor yang memengaruhi hasil belajar dalam penelitian ini hanya terdiri dari dua variabel, yaitu sikap kreatif peserta didik dan motivasi berprestasi. Sedangkan masih banyak faktor lain yang memengaruhi hasil belajar. Misalnya faktor lain seperti kebiasaan belajar, kondisi fisik dan kesehatan, perhatian, minat, serta faktor dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. 2. Adanya keterbatasan ketika pengambilan data dalam pengisian kuesioner atau angket penelitian, yaitu peneliti tidak dapat mengawasi secara langsung peserta didik atau responden yang mengisi angket, dikarenakan peserta didik melaksanakan pembelajaran secara daring. Maka peneliti membagikan angket secara online melalui Google Form. Selanjutnya, peserta didik melakukan pengisian angket tersebut di rumah masing-masing. 3. Teori yang dijadikan sebagai landasan dalam penyusunan penelitian ini masih terbatas, sehingga instrumen yang digunakan kurang sempurna. 4. Waktu yang dibutuhkan dalam pengambilan data tidak sedikit, dikarenakan peserta didik melakukan pembelajaran secara daring dan tugas yang diberikan oleh pendidik pun tidak boleh membebankan peserta didik, sehingga pemberian jangka waktu untuk mengisi angket pun lebih lama. Selanjutnya kesimpulan. 1. Terdapat hubungan yang signifikan antara sikap kreatif peserta didik dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Muhammadiyah Metro Pusat dengan koefisien korelasi sebesar 0,440 dengan kriteria cukup kuat dan kontribusi variabel sebesar 19,34%. 2. Terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi berprestasi dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Muhammadiyah Metro Pusat dengan koefisien korelasi sebesar 0,483 dengan kriteria cukup kuat dan kontribusi variabel sebesar 23,29%. 3. Terdapat hubungan yang signifikan antara sikap kreatif peserta didik dan motivasi berprestasi secara bersama-sama dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Muhammadiyah Metro Pusat
dengan koefisien korelasi sebesar 0,549 dengan kriteria cukup kuat dan kontribusi variabel sebesar 30,18%. Demikianlah pemaparan hasil penelitian saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.